Mungkin Mbak Tika ada dendam atau ada marah mungkin sama seseorang, mungkin keluarga, suami atau apa gitu mungkin? Nggak ada? Nggak ada. Nah, rasa kayak gini Mbak Tika itu sama siapa gitu sedih? Fokusnya tinggi, bagus, terus pemahamannya juga keren gitu kan, dan secara intelektual bagus gitu loh, nyambung gitu. Makanya mempercepat itu ya. Ya, makanya untuk kesembuhannya mudah-mudahan sekali terapi rilis, mudah-mudahan ya. Oke. Jadi gini Mbak, keluhannya itu ya tadi ya, ingin dorongan ya. Nah, sekarang gini Mbak, kalau misalnya saya buat skala nih, kan belum terapi nih, 0 sampai 10. Sekarang kira-kira kalau misalnya rasanya kayak mau marah atau mau masih membunuh atau sebel atau apa, kira-kira masih ada nggak sekarang ini? Nggak ada sih. Nggak ada. Iya. Kalau nggak ada ngapain di terapi? Ini kadang dia itu nggak langsung bilang hari ini datang, enggak, tapi dia sewaktu-waktu dia menyerang. Oke. Ingat gak tiba-tiba menyerangnya itu pas ngapain gitu? Mungkin pas lihat TV atau pas apa atau pas apa? Ingat gak? Lagi rebahan sih. Lagi rebahan ya. Oke. Gimana kalau nanti kita recall lagi memorinya, kita kembalikan lagi gitu kan? Cuman sebelum saya kembalikan lagi memorinya, gini Mbak Tika, pernah nggak? Maksudnya di dalam hidup Mbak Tika itu Mbak Tika menjadi orang yang merasa paling bahagia di dunia ini, pernah nggak? Pernah. Pas saat ngapain itu? Apa ya? Pas sama anak, pas sama gitu, anak ya? Sama suami. Sama suami itu ya? Itu bahagia ya? Bahagia. Kalau misalnya bahagia 0 sampai 10, kalau pas sama anak sama suami itu bahagianya tingkat berapa? Kalau 10 ya? 10. Ingat nggak kira-kira memori paling bahagia sama anak tingkat 10 itu kapan terakhir itu? Yang membekas banget? Dicium. Dicium? Iya. Sama? Anak. Sama anak iya. Ya? Kejadiannya berapa? Kapan? Tadi. Barusan? Iya. Itu sangat senang banget. Sangat senang banget. Oke, sekarang gini deh. Mbak Tika bisa lebih fokus kalau buka mata atau tutup mata? Lebih fokusnya? Tutup mata. Tutup mata, iya. Boleh tutup mata. Kalau misalnya bahagia banget kan? Kalau bahagia boleh Mbak Tika boleh senyum gitu kan? Beri penghargaan untuk diri Mbak Tika sendiri. Karena kalau bukan Mbak Tika, siapa lagi yang beri penghargaan? Beri penghargaan, Mbak Tika juga boleh tersenyum untuk dirinya sendiri. Saking bahagianya. Bahagia banget. Bener ya? Ya, anak pakai baju apa waktu itu? Hijau. Hijau ya. Senang ya Mbak Tika ya? Senang banget. Sekarang lipat gandakan kesenangan itu. Bahagia banget. Ya kan? Nah, kalau semakin bahagia kayak gini, dari ujung kaki sampai ujung kepala Mbak Tika rasanya jadi seneng banget. Ada semacam kayak aliran darah Mbak Tika itu perlahan tuh naik gitu kan, dari kaki sampai kepala set gitu kan. Tuh kan rasanya. Dan nggak tahu kenapa sekarang seluruh tubuh Mbak Tika itu jadi luar biasa tenang banget. Tenang banget. Dan kalau tenang seperti saat ini, Mbak Tika bisa mengontrol, menguasai pikiran Mbak Tika. Kapan Mbak Tika mau bahagia, kapan Mbak Tika mau sedih, itu bisa dikontrol Mbak Tika sendiri. Karena yang menentukan Mbak Tika. Oke, sekarang saya tanya pada Mbak Tika, rasanya bagaimana sekarang? Senang. Senang? Senang sekali? Senang sekali. Senang sekali, oke. Kalau senang sekali, saya minta Mbak Tika membuat simbol, boleh genggam, boleh sedekap, boleh meluk dada atau apa, buat simbol sekarang Mbak. Oke, berarti kalau bahagia kayak gitu ya, ambil nafas yang panjang, pangkat mulut, oke. Nah, ambil nafas yang panjang, pangkat mulut, merasakan sensasi kebahagiaannya dari ujung kaki sampai ujung kepala. Sangat nyaman, sangat tenang, dan sangat bahagia. Lebih nyaman, lebih tenang, lebih bahagia. Dan saat kondisi bahagia inilah, hormon endorfin di dalam sel-sel darah Anda akan membuat antibodi Anda menjadi jauh lebih kuat lagi, di mana Anda bisa menguasai pikiran dan diri Anda. Rasakan. Ambil nafas yang panjang, buang mulut, oke. Lepaskan dekapannya, oke. Tetap menutup mata, oke. Baiklah, sekarang dengarkan kata-kata saya Mbak Tika ya, dengarkan. Oke. Bayangin. Sekarang akan saya hitung dari 3 sampai 1. Pada hitungan ke-1 nanti, kita akan sama-sama memanggil emosi Mbak Tika yang mungkin masih tersimpan
sisa-sisa emosi negatif, sisa-sisa mungkin sifat buruk atau apapun yang ada di dalam diri Mbak Tika nanti akan muncul dengan sendirinya. Kapanpun ketika nanti saya hitung 3 sampai 1, hitungan ke 1 nanti munculkan Mbak, di mana Mbak Tika itu rasa pengen marah, rasa tadi munculin semuanya Mbak. Malam ini kita rilis semuanya. Oke. Akan saya hitung mundur dari 3 sampai 1, hitungan ke 1 nanti munculin 3, 2, 1 munculin. Apa yang dirasain sekarang, Mbak? Sedih. Sedih. Sedihnya kenapa kalau boleh tahu? Terlalu banyak beban. Oke. Apa Mbak bebannya? Kalau mau plong, luapin semuanya Mbak, biar nggak ada sisa-sisanya. Luapin aja. Dan nggak tahu kenapa di sini hanya ada Mbak Tika dan saya sendiri 1, 2, 3. Silahkan diungkapkan Mbak, biar plong. Boleh Mbak Tika bercerita? Aku kenapa merasa sendiri? Merantau terus, nggak dekat sama orang tua. Jadi apa-apa sendiri. Pengen kayak orang-orang. Sekarang ikut lagi sama suami. Itu ya Mbak yang membuat Mbak Tika itu mungkin akhirnya sampai meledak-ledak itu ya. Perasaan ini muncul itu waktu hamil kemarin 4 tahun yang lalu atau sebelumnya sudah ada sedikit masalah-masalah gitu Mbak? Sudah ada. Sudah ada ya. Oke. Kalau misalnya mau kita tarik ulur ke belakang lagi, munculin pertama kali saat Mbak Tika itu merasa nggak nyaman dan kita harus cabut akar masalahnya ini Mbak. Kapan itu Mbak? Kira-kira tahun berapa? Udah jauh dari orang tua, saudara. Ngomong anak sendiri. Oke, semakin Mbak Tika menangis, maka bebannya akan semakin lebih. Kalau mau nangis kenceng aja nggak apa-apa. Ada lagi Mbak, selain itu tadi? Pokoknya merasa capek. Okay. Capek sekali. Dari pihak mana kalau boleh tahu Mbak Tika? Kadang apa-apa dipendam sendiri. Boleh dong kalau malam ini misalnya kita rilis, kita lepas semuanya, Mbak Tika mau nggak kita lepas semuanya? Mau? Oke. Kalau mau, apapun yang mau diucapkan, apapun yang mau dikeluarkan malam ini semua Mbak.